integrasi nasional. Terdengar asing, namun hal itu adalah kewajiban untuk Indonesia. Namun saat ini masih banyak kita temui, banyak yang belum mengetahui tentang integrasi nasional. Padahal integrasi nasional adalah langkah atau upaya untuk menyatukan Indonesia. Maka dari itu, kita harus memahami makna serta pentingnya integrasi nasional agar kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dari integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi berasal dari kata Latin integrate. Nasional berasal dari bahasa Inggris, nation. Menurut Dr. Nazaruddin Samsudin, integrasi nasional adalah sebuah proses penyatuan dari berbagai aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara umum, integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial dan kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam perbedaan. Di antaranya ada bahasa, agama, suku, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami integrasi nasional agar Indonesia senantiasa aman, tentram, dan bersatu. Tujuan, fungsi, dan manfaat integrasi nasional yaitu bangsa Indonesia bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Budaya Indonesia bisa lebih dikenal baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Budaya Indonesia menjadi kebanggaan kita bersama. Integrasi nasional memiliki faktor-faktor, yaitu faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Faktor pendorong integrasi nasional yang pertama adanya rasa senasib seperjuangan, kemudian memaknai ideologi nasional, kemudian adanya keinginan untuk bersama, dan yang terakhir menghadapi berbagai macam ancaman, maupun ancaman dari dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri. Ya, baiklah, selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat integrasi nasional. Nah, di sini ada 3 poin dari faktor penghambat integrasi nasional. Untuk yang pertama masih adanya oknum yang tidak menghargai keanekaragaman perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk faktor yang kedua ada pembangunan sarana dan prasarana yang tidak merata di Indonesia. Nah, untuk faktor yang ketiga adanya paham yang merasa dirinya itu paling benar tanpa melihat pendapat atau argumentasi orang lain. Hubungan Sumpah Pemuda dengan integrasi nasional seperti yang kita ketahui pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan Hari Sumpah Pemuda pada Kongres 2 Pemuda, di mana melalui kongres tersebut pemuda dan pemudi Indonesia berkumpul yang awalnya mewakili daerah atau sifat kedaerahan menjadi satu sifat nasional, yaitu nasionalisme. Mereka bersatu untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Hubungan Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mana Indonesia memiliki beragam perbedaan, mulai dari suku, budaya, ras, agama, hingga bahasa. Adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk saling menghargai dan bersatu walaupun kita memiliki berbagai perbedaan. Strategi integrasi nasional yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi merupakan proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan yang baru. Di mana dengan adanya percampuran itu, masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga budaya yang baru itu tidak lagi tampak identitas masing-masing budaya pembentuknya. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih yang dapat menghasilkan kebudayaan baru, di mana ciri-ciri kebudayaan lama masih nampak jelas di dalam kebudayaan baru tersebut. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti negara tersebut mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya
bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya, kelompok atau budaya lokal. Paham pluralis merupakan paham yang dimana mereka menghargai terdapatnya perbedaan dalam suatu masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan di masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dapat mewujudkan integrasi nasional, memberi kesempatan pada semua unsur keragaman di dalam negara, baik suku, agama, bahasa, kebudayaan daerah, dan lain-lain. Untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara alami. Lagi apa? Kayak serius banget lihat. Oh iya, ini ada menonton. Kenapa kak? Nih, nonton tarian khasnya orang Bugis, Sindologo, sama bagus sekali. Coba saya lihat. Tapi tarian Bali lebih terkenal karena gerakannya yang dimulai sama matanya yang tajam, namanya tari Panjang Merahmu. Coba kau lihat videonya. Apa sih kamu ini lebih keren tarian dari Jawa itu, Jawa Tengah, dia namanya tuh Jawa Purisari, tari Purisari. Coba kamu lihat. Tapi tari Bali lebih keren. Bugis lebih keren, kok tahu? Ih, apa kamu ini lebih keren, pokoknya Jawa dia tuh gerakannya lembut sekali. Keren. Astagfirullah, Bugis guys. Bugis itu kayak tari Indologi itu kayak tarian penjemputan tamu begitu kan? Kenapa? Ini dorang Wafik sama Vina, masa dia bilang tarian Jawa sama Bali yang lebih bagus, yang jelas-jelas itu tarian Bugis, ya Allah. Sudah jelas di mana-mana tarian Bali lebih terkenal. Ih, tapi kamu tahu Jawa toh, tarian dari Jawa itu di mana-mana bagus. Apalagi kamu tahu lah Jawa. Ih, pokoknya di mana-mana Jawa itu bagus pokoknya. Ya Allah, cuma tarian kamu permasalahkan. Coba saya lihat, kami lihat 3 tarian yang kalian permasalahkan. Ini tari Bali. Bagus tuh. Ih, tiada kamu lihat yang tarian dari Jawa. Pokoknya tarian dari Jawa itu kayak, gerakannya lembut sekali. Kamu tahu toh Jawa bagaimana? Nih, kau lihat juga Bugis, bagus sekali. Cuma dari musiknya saja kayak bergairah dan kita untuk mendengar. Toh? Kan tiga-tiganya bagus nih. Kalian mau debatin mana yang paling bagus sih? Bagus Bugis. Nah betul, semua tarian dari daerah masing-masing kita itu keren, tidak ada yang lebih atau kurang. Harusnya kita bisa saling menghargai, dan setiap tarian itu punya ciri khas dan keunikannya masing-masing, dan serta filosofinya pasti semuanya bagus. Harusnya kita itu saling menghargai perbedaan budaya sesuai dengan semangat kita, pendidikan mereka yang penting berbeda-beda tetapi jangan terbelah. Setuju, jangan karena kita berbeda kita jadi betul-betul sedih, kita pecah belah. Ya juga sih, ya udah Kiko Wafik, saya minta maaf ya. Oke guys, sorry juga ya guys. Iya, saya juga minta maaf ya, terlalu bagaimana tadi bicaraku. Kesimpulannya ialah kita harus memaknai dengan baik integrasi nasional, menghargai pendapat, serta menghargai beraneka ragam perbedaan di Indonesia, agar Indonesia senantiasa bersatu dan kompak untuk Indonesia yang lebih baik. Orang pandai tidak akan memaksakan keyakinannya pada orang lain. Orang yang pandai akan menerima perbedaan dan mampu berjalan beriringan dengan mereka yang tidak berprinsip sama. Firsa Besari.